Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di dalam hadirat Tuhan. Pagi ini Tuhan telah menyediakan hal yang luar biasa untuk setiap kita masing-masing. Oleh karena itu kami semua mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama mendekat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Yesus yang terutama dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk pagi yang luar biasa. Dan kami percaya hari ini akan menjadi hari yang penuh dengan kemenangan untuk setiap kami. Kami mau mengakui mulai pagi ini Tuhan bahwa selain Engkau tidak ada Allah yang lain. Tidak ada pribadi yang lebih penting Tuhan selain Engkau. Oleh karena itu kami bawa roh jiwa tubuh kami di hadapan-Mu. Menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Pada Tuhan katakan selain Kau tiada yang lain Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Kami sembah Engkau Tuhan. Mari sama-sama angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan Kau Allah yang perkasa atas hidup kami Tuhan. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan tiada yang lain.
Kau satu di hatiku. Kau satu di hatiku. Kami sembah Yesus Tuhan. Sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari angkat hati kita, kita sembah Tuhan. Shiralarakana-narana. Kami menyembah-Mu, sebab tiada Allah lain yang seperti-Mu. Kami menyembah Allah yang besar, Yesus namanya, Allah yang ada bersama kami, Allah yang ada di pihak kami. Yesus, Yesus, sungguh namamu berkuasa, sungguh namamu yang kami puja. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, jiwa kami memuliakan-Mu, tubuh kami meninggikan-Mu Yesus Tuhan. Mari sekalian bernafas menyembah Tuhan. Shikira baraka baba naikkan penyembahan, mazmur pujian bagi Tuhan. Shikira na 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 raka na 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 na. Kira na 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 raka na 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 na. Oh haleluya, haleluya. Katakan ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Katakan Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sebut namanya Tuhan, 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 tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami menyembah-Mu, jiwa kami tak lelah menyembah-Mu Tuhan.
Mari persembahkan pujian penyembahan kita bagi Tuhan. Shikira sebab Dia layak, sebab Dia layak.
Apapun yang terjadi kami akan tetap mencintai Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan kami akan tetap mengatakan Kau Allah kami Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Engkau mendengar setiap jeritan hati kami, bahkan kata-kata yang tak terselami. Engkau tahu Tuhan apa yang kami perlukan hari-hari ini. Satu hal yang kami mau tetapkan di hati, nama-Mu lah yang menjadi terutama di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini, dimanapun Tuhan kami berada, di situ ada kuasa Allah yang terjadi. Urapi kami semua Tuhan, dan sampaikan isi hati-Mu yang manis, yang sedap didengar, itu menjadi bagian kami orang-orang yang percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya ingin berbagi di masa sulit tapi melejit. Kita perlu ketahui bahwa yang namanya melejit atau melambung atau melompat itu di luar ekspektasi. Di masa sulit seperti ini seolah-olah tidak ada kesempatan. Nah, hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu tahu apa yang menghambat anak-anak Tuhan itu bisa melejit di masa sulit. Yang saya renungkan, yang saya coba baca, yang saya coba pikirkan adalah yang pertama, banyak daripada anak-anak Tuhan ini memelihara rasa kecewa. Mereka tidak mau bertumbuh di dalam rohani, mereka puas hanya menjadi bayi-bayi rohani. Lalu yang kedua yang saya dapatkan adalah banyak anak-anak Tuhan sudah tidak peka lagi akan suaranya. Mereka lebih bingung, lebih takut dengan situasi dan keadaan. Mereka lebih mementingkan bagaimana memuaskan kedagingan mereka.
Dan yang ketiga, penghambat melejit di masa sulit yang saya dapatkan adalah bimbang. Seringkali ikut-ikutan apa kata orang dan terlalu banyak melihat rumput tetangga yang selalu lebih hijau. Nah, hari ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ingatlah selalu bahwa pikiran Tuhan itu tidak terselami dan tidak pernah kita duga. Sepertinya Tuhan membiarkan orang benar itu menderita, padahal yang sebenarnya Dia Tuhan penjaga yang tidak pernah terlelap untuk Anda dan saya hari ini. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada satu tokoh yang menarik perhatian saya, dan saya lihat tokoh tersebut adalah relevan dengan kita hari-hari ini. Namanya adalah Daud. Mari kita buka bersama-sama di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-20. Mazmur 31 ayat yang ke-20. Di situ dikatakan, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Anda boleh highlight kau simpan dan kata-kata takut. Kau simpan dan kata-kata takut. Lalu yang berikutnya, kau lakukan bagi orang yang berlindung kepada Tuhan. Dan dari ayat ini saya rindu mengajak saudara-saudaraku sekalian bagaimana kita melejit dengan caranya Tuhan. Karena semakin kita menggunakan pikiran kita, semakin kita menggunakan kekuatan kita, Anda tidak akan bisa melihat bagaimana Tuhan itu bekerja. Dia harus makin bertambah, maka saya dan Anda harus makin berkurang di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan saya yakin bahwa apapun yang kita alami hari-hari ini, itu tetap ada kendali Tuhan. Itu tetap ada waktunya Tuhan. Tinggal bagaimana kita mau berpegang teguh dan kita mau percaya bahwa janji-janji Tuhan itu ya dan amin, dan pasti tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Di masa sulit tapi tetap melejit, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan berdasarkan Mazmur 31 tadi ayat yang ke-20. Yang pertama, kalau Anda mau catat silakan. Yang pertama adalah rajin-rajinlah untuk datang di kaki Yesus. Rajin-rajinlah untuk datang di kaki Yesus. Mazmur ini ditulis oleh Daud. Dan Daud menuliskan Mazmur ini karena dia selalu mengalami berbagai macam peristiwa. Dimulai dari pengurapannya, ia diremehkan oleh saudara-saudaranya, sampai dia harus menghadapi Goliat, Saul, dan banyak hal yang harus dia alami. Makanya Mazmur ini betul-betul berbicara bagaimana Daud tahu meletakkan hati, Daud tahu bagaimana bergantung kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-20 bagian A dikatakan, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Dari sini kita belajar bahwa Daud bisa kuat, Daud bisa bertahan karena dia selalu mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Dia selalu meletakkan rasa percayanya di dalam hadirat Tuhan. Hari-hari ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak bisa menghindar, kita tidak bisa lari. Tapi satu hal di dalam Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Karena hanya dekat dengan Tuhan, engkau akan merasakan tenang. Hanya dekat dengan Tuhan, engkau menemukan kedamaian yang melampaui segala akal. Dari firman Tuhan hari ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apakah kita rajin untuk mencari Tuhan? Bukan karena untuk mendapatkan berkat-Nya, tapi mari bersama-sama kita rajin mendekat kepada Tuhan, karena kita, Anda dan saya tidak bisa jauh daripada Tuhan. Jadi pastikan bahwa banyak-banyaklah bersekutu dan sujud menyembah Tuhan. Ini merupakan satu kekuatan karena Allah itu senantiasa berpihak kepada hati yang mau hancur di hadapannya. Semakin engkau menguatkan hatimu, semakin engkau mengeraskan hatimu, tangannya tidak akan pernah bisa membentuk Anda dan saya. Jadi di poin yang pertama ini, mari banyak-banyaklah mendekat kepada Tuhan. Karena saya percaya di dalam doa kita mendekat kepada Tuhan, itu akan menjadi api kehidupan dan perlindungan bagi engkau dan saya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan,
di dalam menghadapi situasi yang serba tidak menentu, taruh di hati Anda bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Segeralah mendekat. Apabila engkau mendengar suaranya hari ini, jangan keraskan hatimu. Percayalah, Dia punya waktu yang tepat untuk menolong Anda dan saya. Dan di poin yang kedua yang saya dapatkan bagaimana anak-anak Tuhan bisa melejit di situasi yang sulit ini. Yang kedua adalah dalam himpitan, dalam tekanan, pilihlah untuk tetap benar, tetap percaya, dan tetap setia. Saya ulangi sekali lagi, dalam himpitan, dalam tekanan, dalam ujian yang engkau hadapi hari ini, pilihlah untuk tetap benar, tetap percaya, dan tetap setia. Karena saudaraku, hidup itu penuh dengan pilihan. Anda tidak memilih, itu pun sudah memilih. Jadi, mari, di dalam kondisi yang serba tidak pasti ini, tetap andalkan Tuhan, tetaplah untuk berlaku benar. Karena di dalam Yesaya 43 ayat 19, Dia sanggup mendatangkan kemenangan yang tepat pada waktunya untuk Anda dan saya. Jujur saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mudah kita berkata seperti itu. Tetapi ketika kita masuk di dalam area peperangan, terkadang kita mudah goyah. Apalagi di luar sana ada banyak berita-berita yang bisa membuat pikiran kita kalut. Di luar sana ada banyak berita-berita yang membuat pandangan mata kita tidak terfokus lagi kepada Tuhan. Di Mazmur 31 ayat 20 bagian B dikatakan, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu. Kita ingat bagaimana Daniel menghadapi gua singa, bagaimana Daud melihat Goliat, Yusuf yang di dalam penjara. Mereka melihat semua ancaman itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Saya yakin kalau kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini, seolah-olah tidak ada harapan, seolah-olah tidak ada kemungkinan untuk menang. Tapi dari firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau tegaskan sekali lagi, dalam himpitan, pilihlah untuk tetap benar. Mungkin engkau tidak mendapatkan promosi hari ini. Mungkin engkau belum mendapatkan pertolongan hari ini. Tetapi ketika engkau menetapkan hati untuk tetap percaya dan tetap setia, engkau akan melihat bagaimana pintu-pintu kemenangan itu di dalam nama Tuhan Yesus, Dia akan buka di dalam hidup Anda dan hidup saya. Karena di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-14 dikatakan, nantikanlah Tuhan. Jangan kita bertindak, jangan kita nekat, orang Surabaya bilang. Karena ketika kita nekat maju, ketika kita bertindak dengan kekuatan yang kita sendiri, maka ujung kebinasaan, kehancuran itu akan ada di hadapan Anda. Dan firman Tuhan katakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun kota, sia-sialah usaha manusia. Jadi di poin yang kedua ini, banyak-banyaklah untuk menantikan tuntunan Tuhan. Karena ketika engkau bersekutu dengan Tuhan, saya yakin dan percaya suara Tuhan itu begitu jelas. Dia dapat memakai siapa saja untuk membentuk hati kita. Dia dapat menggunakan situasi untuk mengolah hati Anda. Dia dapat memakai siapapun juga orang-orang di sekitar kita, supaya kita paham apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki di dalam menghadapi badai hidup ini. Karena keinginan atau keputusan yang tidak matang, yang tidak menantikan Tuhan, ini akan terlihat kesombongan Anda, akan terlihat Anda mulai egois, Anda mulai tidak percaya kepada Tuhan. Jadi sekali lagi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan menjadi orang Kristen yang lemah, jangan menjadi orang Kristen yang cengeng di dalam menghadapi masalah kehidupan ini. Karena kasih karunia Tuhan itu sudah lebih dari cukup buat Anda dan saya. Saudaraku, di dalam Lukas 21 ayat yang ke-19 dikatakan, kalau kamu bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Jadi dalam keadaan yang harus kita hadapi, banyak-banyaklah mengucap syukur kepada Tuhan. Banyak-banyaklah mengangkat tangan untuk memuji Tuhan. Karena ketika kita rajin membangun manusia roh kita, apa yang kita hadapi, apa yang kita lihat, itu tidak akan menggentarkan, bahkan tidak akan membuat janji Allah itu tidak terjadi dalam hidup kita. Semakin engkau bersyukur, semakin engkau mengangkat tangan di hadapan Tuhan, engkau akan melihat bagaimana janji-janji itu satu persatu Tuhan genapi. Tidak hanya bagi Anda dan saya,
tapi bagi anak-anak, bagi cucu, bagi keturunan kita selanjutnya. Karena Dia Allah, Alfa dan Omega, artinya yang awal dan akhir. Dan di dalam segala proses yang engkau alami, Dia selalu bersama dengan Anda dan saya. Di poin yang kedua ini saya mau tegaskan bahwa orang yang rajin mendekat kepada Yesus itu hikmatnya berbeda dan kekuatannya semakin bertambah-tambah karena Immanuel, Dia Tuhan menyertai kita semua. Jadi sekali lagi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari hari-hari ini justru di dalam situasi seperti ini banyak-banyaklah berseru kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Engkau akan melihat banyak hal yang di luar pikiran kita, di luar kekuatan kita, bahkan di luar ekspektasi kita. Tuhan itu ada di sana dan Tuhan hadir menyediakan mujizat bagi Anda dan saya. Dan di poin yang ketiga yang saya dapatkan dari Mazmur 31 tadi ya, 31 ayat ke-20 dikatakan, poin yang ketiga, jangan gampang menilai musim. Maksudnya apa? Kita ini seringkali mudah berasumsi, kita ini seringkali menggunakan kekuatan kita. Kita berandai-andai, padahal dalam mengikut Tuhan itu kita belum melihat, namun kita sudah percaya bahwa ada sesuatu yang Tuhan sudah siapkan untuk Anda dan saya. Segala sesuatu yang dilakukan Tuhan itu pasti berdasarkan alasan yang mengandung kasih untuk Anda dan saya. Saya teringat bagaimana Paulus dan Silas ketika mereka berada di dalam situasi penjara, situasi yang tidak nyaman. Bisa saja mereka stres, seolah-olah tidak ada peluang, tidak ada kenalan yang bisa membebaskan mereka dari penjara. Demikian pula ketika Sadrah, Mesah, dan Abednego, mereka melihat api itu sudah ada di depan mereka. Kematian itu sudah ada di depan mereka. Dan disinilah tinggal bagaimana kita mau melihat sebuah persoalan dari sudut pandang siapa. Ketika kita melihat sebuah persoalan dari sudut pandang manusia, kemustahilan akan banyak terjadi dalam hidup Anda dan saya. Tetapi ketika kita melihat sebuah persoalan, sebuah masalah dari sudut pandang Tuhan, kita akan melihat bagaimana Tuhan dengan cara yang indah, Tuhan dengan cara yang manis, itu akan mengangkat Anda dari lembah keterpurukan. Jadi pada pagi hari ini saudaraku, di Mazmur 31 ayat yang ke-20, sekali lagi saya mau bacakan untuk Anda, dikatakan, kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung kepadamu. Jadi Tuhan itu sudah menyediakan setiap solusi. Tuhan itu sudah menyediakan jawaban bagi persoalan-persoalan yang Anda hadapi. Tuhan sudah tahu kok. Tinggal bagaimana Anda mau menetapkan hati Anda. Bagaimana Anda mau menghadapinya. Masihkah ada sukacita dikala jawaban doa belum terjadi? Masihkah engkau merasa sendiri ketika belum ada jodoh yang datang kepadamu? Masihkah engkau merasa terpuruk ketika engkau melihat tidak ada jalan keluar? Ingat, tangan Tuhan selalu sanggup, bahkan mau untuk mengangkat Anda, untuk memulihkan Anda. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16 dikatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi besarkan nama Tuhan hari-hari ini. Tinggikan nama Tuhan. Muliakan nama Tuhan dalam situasi-situasi yang serba tidak menentu. Engkau akan melihat bagaimana engkau akan bisa berjalan di atas air. Engkau akan bisa berjalan di atas masalahmu. Karena tangan Tuhan itu mau menggandeng Anda dan saya. Jadi mari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari yang kita hadapi, jangan melihat dengan mata jasmani. Karena itu akan melemahkan Anda dan saya. Tapi melihat situasi yang ada, justru arahkan matamu kepada Tuhan. Engkau akan melihat bagaimana kemenangan-kemenangan itu Tuhan sediakan. Kita kadang-kala lupa bahwa mujizat itu sebenarnya sudah ada di sekitar kita. Pertolongan Tuhan itu sudah ada, tapi kita tidak bisa melihatnya karena kadang pertolongan Tuhan itu tidak sesuai dengan hati kita. Ingatlah bahwa yang Tuhan berikan, yang Tuhan tolong itu pasti yang terbaik buat Anda dan saya. Jadi jangan memilah-milah, jangan menakar-nakar bahwa kok seperti ini ya. Karena ketika kita mulai berpikiran negatif, ketika kita mulai berpikiran yang tidak, engkau semakin tidak bisa melihat bagaimana Tuhan itu rindu. Tuhan itu mau memeluk Anda dan saya. Tuhan itu mau mendatangkan kemenangan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini, di dalam Amsal 10 ayat yang ketiga dikatakan, Tuhan tidak membiarkan orang benar itu menderita kelaparan.
Peganglah firman Tuhan hari-hari ini. Minta ajar kami Tuhan. Minta Tuhan, didikan Tuhan, minta bentukan Tuhan. Karena dengan mengandalkan Tuhan, segala tembok, segala tantangan, segala apapun yang menghalangi langkah kita di dalam nama Tuhan Yesus, Dia sanggup hancurkan. Jadi pada pagi hari ini, 3 hal yang sudah saya bagikan bagi Anda. Yang pertama, rajin-rajinlah untuk datang di kaki Yesus. Bukan karena ada persoalan, karena engkau tidak bisa jauh daripada Tuhan. Lalu yang kedua, di dalam himpitan, pilihlah untuk tetap benar, tetap percaya, dan tetap setia. Dan yang ketiga, jangan gampang menilai musim. Jangan gampang berasumsi. Jangan gampang takut. Jangan gampang khawatir. Karena kata khawatir, kata jangan takut di dalam Alkitab itu 365 kali diucapkan. Artinya setiap hari selalu ada firman Tuhan. Setiap hari selalu ada suara Tuhan yang mengatakan, jangan takut, jangan khawatir. Aku Allah semesta alam beserta dengan engkau. Ingatlah selalu bahwa Dia Tuhan adalah gembala yang baik. Dan Dia teramat tahu setiap domba-domba yang ada padanya. Dan sekali lagi, Tuhan tidak lalai untuk menggembalakan dan menepati janji-janjinya untuk Anda dan saya. Demikian firman Tuhan yang saya mau sampaikan pada hari ini. Tetaplah teguh, tersenyumlah kepada Tuhan. Karena engkau berada di tangan yang tepat, yaitu Allah semesta alam. Haleluya. 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 Semua yang terjadi. Haleluya. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Sekali lagi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Pagi hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan sudah Anda dengar dan Anda terima. Saya rindu berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Yakinlah, teguhkan hatimu. Allah tidak akan pernah jauh daripada orang-orang yang berseru-seru kepadanya. Apa yang kau alami, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa, kami bersama-sama mau berdoa untuk Anda. Ingat, Tuhan selalu punya banyak cara untuk menolong Anda dan saya. Andalkan Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Seruan orang benar itu tidak berlalu di telinga Tuhan. Seruan orang benar itu selalu mendapatkan hati Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang engkau alami, apapun yang merintangi jalan-jalan kemenangan, arahkan matamu kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena ketika kita mengarahkan mata kita kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, maka firman itu akan menunjukkan jalan-jalan kemenangan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin untuk Anda dan saya. Uramaya syada karada karara para pata karara para 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 para. Uramana karara para 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 para. Katakan kepada Tuhan, semua yang terjadi Tuhan di dalam hidupku, semua yang terjadi yang aku alami hari ini
Tuhan. Aku tidak sendiri, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang berdaulat dalam hidupku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, aku yakin Tuhan, aku percaya Tuhan. Engkau sanggup dan Engkau terus sanggup Tuhan untuk menggendong aku, untuk mengangkat aku dari lembah kekelaman. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kekhawatiran, segala ketakutan, segala hal yang mungkin mencuri damai sejahtera di dalam hidup Anda, saya mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ingatlah selalu bahwa Tuhan beserta dengan engkau dan saya. Engkau tidak sendiri, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Engkau tidak sendiri. Mari bersama-sama sekali lagi kita naikkan pujian ini. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi Anda yang hari ini Anda mungkin sedang merindukan keturunan. Yakinlah bahwa Tuhan itu sanggup. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Suami istri, ingatlah selalu kalian bukan lagi dua, tapi kalian sudah menjadi satu. Apa yang Tuhan rencanakan itu baik adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau akan melihat bagaimana keturunan itu akan lahir di dalam rumah tanggamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan takut, besarkan hatimu di hadapan Tuhan. Promosi dari Tuhan itu indah adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Sekali lagi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Mari teduhkan hatimu sejenak. Arahkan pandanganmu kepada firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini akan membawa engkau dan saya melejit di masa sulit. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudaraku. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan mengangkat engkau dengan cara yang ajaib. Apa yang engkau bangun di dalam kekuatanmu, ujungnya adalah binasa. Tapi ketika engkau membangunnya berdasarkan firman Tuhan, engkau akan lihat bagaimana kemenangan itu muncul dalam hidup Anda dan saya. Mari sama-sama kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang manis pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Hari lepas hari Tuhan, waktu demi waktu, jam demi jam, kami yakin kami tidak sendiri karena Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Biarlah lewat firman hari ini Tuhan, kami betul-betul tahu dan kami betul-betul sadar bahwa Tuhan itu selalu punya waktu yang baik, waktu yang tepat untuk mengangkat kami. Ingatkan kami Tuhan untuk lebih banyak bersyukur, bukan menuntut, dan bimbing hati kami Tuhan untuk selalu teduh dan mendekat kepadamu. Biarlah firman pada hari ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Firman hari ini menjadi penopang bagi kami. Sehingga hari-hari ke depan kami melihat dan kami percaya ada penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Mari arahkan tanganmu ke depan kamera, dimanapun Anda berada. Terimalah berkat kasih karunia Tuhan yang selalu baru setiap pagi, hari ini, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa di doa pagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati saudaraku.